Halo teman-teman mahasiswa ekonomi, balik lagi nih. Ujian akhir semester udah dekat banget. Dan ada satu topik yang hampir bisa dipastiin bakal keluar. Neraca pembayaran internasional. Tapi tenang, anggap aja sesi ini semacam panduan belajar kilat buat naklukin topik ini. Udah siap? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalian kan tahu ya, setiap perusahaan itu pasti punya laporan keuangan. Tapi pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah negara menyeimbangkan pembukuannya dengan semua negara lain di dunia? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari neraca pembayaran, dan kita akan jawab tuntas hari ini. Oke, kita mulai dari yang paling basic dulu ya. Sebenarnya, apa sih neraca pembayaran atau yang sering disingkat NPI itu? Ini fondasinya nih. Gini, poin kuncinya tuh NPI itu catatannya super duper lengkap. Jadi ini bukan cuma soal ekspor dan impor barang aja loh. Coba bayangin, semua interaksi ekonomi, mulai dari turis yang jajan oleh-oleh, investor asing yang masuk, sampai bantuan kemanusiaan yang kita kirim, tiap sennya itu dicatat rapi banget. Nah, cara paling gampang buat ngertiinnya tuh gini. Anggap aja NPI itu kayak laporan arus kas keluarga kalian. Setiap duit yang masuk, entah itu dari hasil jualan barang ke luar negeri atau ada yang investasi, itu masuknya ke kolom kredit alias pemasukan. Sebaliknya, setiap duit yang keluar buat beli barang impor atau bayar utang, itu masuknya ke kolom debit alias pengeluaran. Simpel kan logikanya? Oke, tadi kita udah bahas apa itu NPI. Sekarang, ayo kita bedah isinya. Kita lihat anatominya. Apa aja sih komponen yang nyusun laporan raksasa ini? Nah, ngertiin ini tuh kuncinya buat bisa baca sehat atau enggaknya ekonomi sebuah negara. Jadi gini, pertama-tama ada dua kategori gede. Ada yang namanya visible trade. Ini ya, transaksi barang-barang yang kelihatan mata, yang bisa disentuh. Pikirin aja mobil, kopi, atau baju gitu. Terus ada juga invisible trade. Ini buat semua jenis jasa, kayak pariwisata, perbankan, atau jasa konsultasi. Dua-duanya ini sama pentingnya loh dalam neraca pembayaran. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Misalnya waktu Indonesia ekspor furnitur ke Amerika, kita kan dapat duit, dapat devisa. Nah, uangnya masuk, artinya dicatat sebagai kredit atau tanda plus. Gampang kan? Nah, sebaliknya nih, pas kita rame-rame beli HP buatan luar negeri, duit kita kan keluar buat bayar, devisa kita berkurang. Berarti ini dicatat sebagai debit atau tanda minus. Ini logika dasarnya banget. Tapi jangan salah, NPI itu jauh lebih kompleks dari sekedar ekspor-impor doang. Ada juga tuh yang namanya pergerakan modal, kayak keuntungan dari investasi kita di luar negeri. Terus ada transaksi sepihak, contohnya hibah atau bantuan. Belum lagi investasi langsung, utang jangka panjang dan pendek, dan yang super penting, pergerakan di sektor moneter yang nyangkut cadangan devisa bank sentral kita. Nah, ini semua potongan-potongan puzzle-nya. Kalian wajib ingat ini buat ujian nanti. Oke, semua transaksi udah dicatat nih, plus minus sudah dihitung semua, terus hasil akhirnya gimana? Nah, ini dia bagian yang paling sering masuk berita, surplus atau defisit. Ini ibarat nilai rapor akhir ekonominya sebuah negara. Nah, ini bagian paling krusial yang harus kalian pegang konsepnya. Gampangnya gini, surplus itu kalau duit yang masuk lebih gede dari yang keluar. Kebalikannya, defisit itu artinya negara kita lebih boros, ngeluarin duit lebih banyak daripada yang kita dapat. Intinya, ekspor lebih besar dari impor, ya surplus. Impor lebih besar dari ekspor, ya defisit. Sekarang mungkin kita mikirnya, wah surplus pasti bagus, defisit udah pasti jelek. Kelihatannya sih gitu, tapi ternyata dalam ekonomi internasional, tujuan utamanya itu justru keseimbangan. Loh, kok gitu? Soalnya, surplus atau defisit yang terterusan itu bisa jadi pertanda ada masalah. Contohnya nih, surplus terus-terusan bisa bikin mata uang kita jadi kemahalan, malah jadi susah buat ekspor nanti ke depannya. Oke, ini dia bagian paling dagingnya, pertanyaan so what-nya. Terus kenapa kalau surplus atau defisit? Gimana kondisi ini nentuin kebijakan yang diambil pemerintah dan bank sentral? Nah, disinilah teori ketemu sama dunia nyata. Yuk, kita coba fokus ke skenario defisit dulu ya. Waktu duit yang keluar lebih banyak dari yang masuk, kira-kira apa yang terjadi? Apa ekonomi kita bisa sembuh dengan sendirinya? Menurut beberapa teori sih jawabannya bisa. Nah, ini yang disebut mekanisme penyesuaian otomatisnya kaum monetaris. Logikanya gini, coba ikutin ya. Pertama, negara defisit artinya duit ngalir keluar. Akibatnya, jumlah uang yang beredar di dalam negeri jadi berkurang kan? Nah, secara teori, kalau jumlah uang menyusut, harga-harga di dalam negeri bakal cenderung turun. Kalau harga produk kita jadi lebih murah, ekspor kita jadi lebih menarik dong buat negara lain. Ujung-ujungnya ini bisa bantu nambal defisit tadi.
Tapi ya tentu aja, NPI itu nggak berdiri sendiri di ruang hampa. Banyak banget faktor yang bisa ngedorong NPI jadi surplus atau defisit. Misalnya inflasi yang tinggi bikin barang kita jadi mahal. Pendapatan nasional naik, kita malah jadi doyan belanja barang impor. Terus ada juga kebijakan pemerintah kayak tarif dan kuota. Dan yang paling jelas, ya nilai tukar mata uang, ini ngaruh banget ke harga barang-barang kita di pasar global. Nah, disinilah dramanya dimulai. Teori penyesuaian otomatis tadi kan kedengarannya keren banget ya di atas kertas, tapi di dunia nyata seringnya nggak semulus itu. Terus pemerintah harus gimana dong kalau defisitnya nggak sembuh-sembuh? Nah, di sini ada dua mazhab pemikiran besar yang sering banget jadi bahan debat. Kubunya Keynesian bilang, pemerintah harus turun tangan. Lewat apa? Kebijakan fiskal. Soalnya mereka percaya harga sama upah itu kaku, susah turun sendiri buat nyesuaiin keadaan. Di seberang ada kubu monetaris. Mereka lebih percaya sama kesaktian kebijakan moneter. Buat mereka, kuncinya ada di ngatur jumlah uang yang beredar. Nah, perdebatan klasik ini penting banget kalian pahami, karena ini yang sering nentuin arah kebijakan ekonomi suatu negara. Oke, sebagai penutup, ayo kita tarik benang merahnya dan coba renungkan sedikit, apalagi di konteks ekonomi global yang udah saling nyambung kayak sekarang. Kutipan ini, kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal, benar-benar ngerangkum inti kepercayaan kaum monetaris. Buat mereka, kunci buat nyimbangin neraca pembayaran itu ada di pengelolaan suplai dan permintaan uang, bukan diutak-atik sama pemerintah lewat fiskal. Dan sebagai penutup, aku mau lempar satu pertanyaan buat kalian pikirin. Di zaman sekarang, di mana duit bisa pindah negara dalam hitungan detik, dan satu HP aja bisa dibuat di 5 negara berbeda, apa konsep simple surplus itu menang dan defisit itu kalah masih berlaku? Atau jangan-jangan ketidakseimbangan ini sebenarnya cuma cerminan peran kita yang beda-beda di panggung ekonomi global? Ini pertanyaan gede yang nggak ada jawaban gampangnya, coba deh kalian renungin. Oke, semoga pembahasan ini ngebantu banget buat ujian kalian ya. Semangat dan sukses!